Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Sehat? sehat. Oke, alhamdulillah ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Seperti biasa, kalau ketemu ibu berarti ketemu lagi dengan mapel Fisika. fisika. Masih ingat yel-yelnya? Kalau ibu bilang fisika, kurang keras, kurang semangat, masih pagi. Kalau ibu bilang fisika, Entah. oke, good job, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita dapat bermanfaat, dapat kita terapkan nanti di kehidupan. Coba ibu minta dulu untuk berdoa Muhammad Rafi'i. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baik. Ya Rahmatika ya Terima kasih Rafi'i sudah memimpin doa dengan baik. Kemudian ibu mau cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada keterangannya? Taupan? Tidak ada? Atau ada chat di grup? Tidak ada. Berarti tanpa keterangan ya Muhammad Rafi'i. Muhammad Diki. Oke, Muhammad Diki. Nah, semoga pertemuan berikutnya nanti Diki bisa hadir kembali. Oke. Nah, sekarang sama-sama kita perhatikan slide ibu di depan. Haris, simpan dulu nak HP-nya. Oke. Sama-sama kita perhatikan slide di depan. Gambar apa tuh Haris? Paku. Masih ingat materi kita sebelumnya? Kalau misalkan paku ini ibu masukkan ke dalam air yang terjadi apa, Taupan? Tenggelam. Kenapa kira-kira Haris? Karena apa ya Haris? Karena ada. Masih ingat kenapa dia tenggelam? Alma masih ingat? Massa apanya Alma? Oke, good job Alma. Jadi massa jenis paku lebih besar daripada massa jenis air. Nah, yang akan kita bahas hari ini masih ada hubungannya dengan massa jenis. Di mana materinya yang pada hari ini itu tentang, nah lihat slide di depan, yang akan kita pelajari tentang hukum Archimedes. Oke, nah adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, jadi setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, nanti kalian diharapkan mampu memformulasikan persamaan gaya Archimedes dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam pada benda dengan tepat. Yang ketiga, menyebutkan contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, menganalisis hukum Archimedes untuk menyelesaikan persoalan fisika dengan tepat. Nah, yang kelima, melakukan percobaan. Nanti kalian akan meneliti peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, yang terakhir seperti biasa, kalau sudah melakukan percobaan maka akan dipresentasikan berdasarkan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Oke, sampai sini dulu bisa dimengerti? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, jadi itu ya yang mau kita praktikkan nanti, meneliti tentang peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Oke. Nah, kemudian perhatikan tayangan berikut.
Oke. Nah, gambar apa itu tadi? Kapal. Kapal apa? Eh, Kapal batu bara. Sering lihat di wilayah kita? Sering. Sering kan? Batu bara yang diangkutnya adalah batu bara, yang mengangkutnya jenisnya apa tuh tadi? Kapalnya terbuat dari apa bahannya? Coba, terbuat dari apa Mutmainah? Bisa lebih keras? Dari besi. Oke, dari besi. Sama halnya kayak paku tadi kan? Nah, kenapa sedangkan paku yang di awal tadi kata si Taupan dan Haris tenggelam, sedangkan kok kapal tongkang yang dari besi bisa terapung? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, nah maka nanti kita, tadi sudah Ibu jelaskan di bagian tujuan, maka kita akan melakukan percobaan di mana kita akan meneliti mengapa benda itu dapat terapung, tenggelam, satu lagi, melayang. Oke. Nah, sekarang untuk menjawab ini, mari kita berkelompok seperti biasa. Silahkan moving ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Sini Muhammad Rapi'i. Muhammad Rapi'i. Bajunya keluar lagi. Tolong dimasukkan. Rapi itu lebih ganteng kalau rapi. Sesuai nama. Iya nggak Mutmainah? Nah. Oke. Ini ada LKPD sama bahan ajar. Ibu bagi dulu. Silakan dibuka. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, nanti di bagian atas lembar kegiatan aktivitasnya yaitu tujuannya kalian akan menyelidiki, melakukan percobaan tadi mengenai hukum Archimedes yaitu peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, sekarang perhatikan tujuannya di sini menganalisis kondisi benda di dalam fluida. Setelah itu nanti di bagian LKPD juga sudah Ibu tuliskan apa saja yang harus Bu Hanpian lakukan di dalam langkah kegiatan. Silahkan dibaca, nanti kerjakan sesuai prosedur yang ada. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Kalau Ibu minta bekerja sekarang bisa? Ibu cek dulu sekarang. Oke, silahkan bekerja. Ibu kasih waktu 30 menit dari sekarang. Ya, silahkan ambil dulu airnya yang belum punya air. Diskusikan ya masing-masing kelompok. Alat dan bahannya sudah tersedia semua kan? Silahkan dibaca dulu. Jangan lupa dijawab dulu pertanyaan yang di awal. Iya, jawab dulu itu ya. Nah, jawab dulu ini.
kehabisan air. Ya, diskusikan dulu, jawab dulu kalian. Iya. Jawab dulu, mengapa kira-kira? Silahkan kalian menduga dulu ya dari rumusan masalah yang ada. Ini, rumusan masalah silahkan diduga dulu, dihipotesa dulu. Kenapa kira-kira? Mananya? Baik Mbak Anu itu jarang. Ya, dibuka. Tuh wadah-wadah kosong, jaka buat di sini. Yang banyak tuh. Ibek. Oh, gitu, Pak. Secukupnya kalian lah. Kira-kira segimana? Berapa sendok? Diaduk lah. Buat kopi. Kopi asin. Ngaruh garam ada. Kelompok ini lagi ngaduk-ngaduk garam. Kelompoknya Rahmawati. Baca sesuai. Baca dulu itu. Tambahkan kopi jar kelompoknya Taupan. Baca yang mana? Ayo. Ibu punya nih spidol permanen. Nah, kasih tanda. Gelas 1, 2, 3. Kasih tanda. Gelas 1, 2, dan 3. Oke. Nih, kasih tanda gelas 1, 2, dan 3. Yang mana gelas 1 tadi? Kasih tanda. Ini campur ya.
Nih, kasih tanda gelasnya. 1 mana, 2 mana, 3 mana. Ih, keren kelompok 1. Yang terjadi tenggelam. Nah, kenapa? Ayo, analisis tuh nanti kenapa begitu. Atau kurang anu semua. Percobaan gagal. Coba lagi. Ayo, perintahnya apa? Baca lagi Nur Mutmainah. Yang ketiga diharapkan gelas ya, Pak. Harusnya kalau sudah ada yang Nah, jadinya beda. Yang mana yang terapung? Harusnya yang mana? Nah, harusnya yang iya. Yang satu jari. Iya. Iya, betul. Iya, sip. Silahkan dijawab, kemudian analisis datanya. Ini tabelnya diisi. Kondisi telurnya gimana? Kalau air sampai penuh aja. Berarti ini yang gelas 1, gelas 2, gelas 3. Tinggal diberi tanda centang. Ya. Iya. Centang aja. Ya, good job kelompok 4. 1 gimana? Kenapa nih, Bu? Kenapa ada pengaruh sendok di situ? Boleh kalian analisa. Tadi ngasih garamnya sama kada? Nah, boleh kalian mau coba lagi? Boleh. Ya, diganti. Larutannya diganti. Ya. Di sini ada padahal. Peristiwa mengapung, tenggelam, serta melayang. Iya. Ayo, kenapa? Karenanya sudah tumbuh, sudah tidak berfungsi. Gimana kelompok 1? Gimana Rapi'i? Ya, gimana sudah? Oke, boleh dicoba lagi. Kalau masih ragu-ragu. Kelompok 2? Oke, lanjutkan. Yang 3 juga oke, yang 4 juga oke. Nah, sekarang silahkan kalian diskusikan. Kenapa di gelas 1 tenggelam? Kenapa di gelas 2 terapung? Kenapa di gelas 3 melayang? Sekarang tinggal diskusikan. Apa kira-kira penyebabnya?
Diskusikan. Gimana? Ada kendala? Oke. Empat, sudah sampai mana? Rapi'i. Kelas ini suram kalau gak ada Rapi'i. Oh, kalau ada Rapi'i malah tambah suram ya? Ibu ngomong apanya, nyahutnya kemana? Oke, silakan kalian tuliskan ya hasil diskusinya di LKPD yang sudah tersedia. Nanti seperti biasa, kalau sudah selesai, kalian siapkan aja nanti siapa yang jadi moderator dan penyajinya. Tapi silahkan diskusikan dulu. Semuanya hari ini.
Kenapa? Iki tuh ngefans lawan Topan. Oke, masing-masing sudah? Nah, ada yang belum. Sudah, Rizky, simpan dulu. Bajunya tuh keganalan kayaknya. Ini tangannya. Pas aja lo. Satu, gimana? Belum. Dua? Oke, dua maju duluan ya. Tiga? Empat? Belum apa sudah? Apa? Oh.
Iya. Tuh nih jadi baru. Rizky. Daripada Taupan, baik yang lain. Masya Allah. Kenapa Rapi? Sudah semua? Siap presentasi? Diki Rizky. Serius Rizky. Siap presentasi? Siap apa belum? Kelompok 2? Sudah siap, oke. Sudah ditentukan siapa aja yang jadi moderator dan penyaji? Sudah, oke. Yang lain sudah selesai belum? Satu, gimana satu? Kita sama-sama tunggu sebentar ya. Kelompok 2, kita tunggu sebentar. Kainin apaan? Kan aku moderator loh. Nih, coba aja ikutin soalnya masalah kayak Sariah, ibu boleh pinjam kertas? ada. Nah, Oh ini jangan. imut atau bibah. Nah, kesimpulan Kertas kosong? Kesimpulan sih. Nah, ikam lo bibah ini. Ini. Nah, opening ini. Berebut. Bilang aja dah. Aku semalam malah dapat naik. Tadi aku lihat Alma ini. Tadi aku suruh dia Alma baca ini bukan tulisannya. Itu mana kesimpulan tuh kata itu. Tadi kenapa kan baca ini? Iya. Dicoba? Berarti dia berpengaruh karena ditambah garam. Ada bang kayaknya di sana. Ada bang. Tangnya kita bawa ke warung saya. Nah, yang anu tuh yang timbul tuh kopi kamu jualan. Kayaknya kan mau resign. Masa sendok aja. Tamunya sudah maju. Aji. Tasnya maju bentar.
Sudah? 1, 4, 5, 3. Oke, sekarang kita beri kesempatan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil percobaan dan diskusinya. Boleh tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan kelompok 2. Semua? Yang lain, kelompok lain boleh perhatikan kelompok 2. Oh. Kan yang ini. Kelompok 3, perhatikan kelompok 2. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil percobaan prinsip hukum Archimedes. Nama anggota kelompok kami, saya Alma, Taupan Ilmi, Nur Habibah, dan Mutmainah. Untuk rumusan masalah akan dibacakan oleh Taupan Ilmi. Rumusan masalah. Mengapa telur mengapung ketika dimasukkan ke air yang sudah dicampurkan garam? Hipotesa. Karena massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis air. Untuk data hasil pengamatan akan dibacakan oleh Nur Habibah. Nomor 1. Zat cair air sampai penuh, kondisi telur di dalam zat cair Nur Habibah, tenggelam. suaranya lebih 2. keras. Air penuh tambah 3 sendok garam, kondisi telur di dalam zat cair terapung. Zat cair nomor 3, zat cair air setengah tambah 3 sendok garam plus air sampai penuh, kondisi telur di dalam zat cair melayang. Jelaskan mengapa telur bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Karena adanya perbedaan massa jenis telur dengan zat cair dan menggunakan prinsip hukum Archimedes. Apakah fungsi garam dari percobaan yang kalian lakukan? Coba Garam yang lain, berfungsi apakah untuk kalian mendengar memperbesar massa suaranya? jenis air. Nah, lebih keras lagi. Kalian diam, dengarkan Nur Habibah. Jelaskan mengapa telur bisa mengapung dan melayang dan tenggelam. Karena adanya perbedaan massa jenis telur dengan zat cair dan menggunakan prinsip hukum Archimedes. Apakah fungsi garam dari percobaan yang kalian lakukan? Garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Mutmainah. Kesimpulan. Dari percobaan dapat disimpulkan yaitu menambahkan garam memperbesar massa jenis air. Massa jenis air yang awalnya lebih kecil dari massa jenis telur menjadi lebih besar dari massa jenis telur. Hal inilah yang mengakibatkan telur yang awalnya tenggelam dapat melayang dan terapung di dalam air. Sekian presentasi dari kami. Untuk kelompok lain, apakah ada yang dipertanyakan? Angkat tangan. Oke, kelompok mana yang mau bertanya? Apakah semua penjelasan mengenai kapal tongkang yang terapung tadi dengan percobaan telur yang juga terapung? Coba ulangi. Apakah sama penjelasan mengenai kapal tongkang yang terapung tadi dengan percobaan telur yang juga terapung? Alasannya kenapa?
dibantu, mungkin pertanyaannya tadi sama nggak konsepnya si kapal tongkang dengan percobaan model garam? Jawabannya sama. Karena massa jenis dari tongkang lebih kecil daripada massa jenis air. Karena di laut memiliki zat air yang sama dan kapal tongkang massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Oke, good job. Untuk kelompok lain, apakah ada pertanyaan lagi? Ada? Nggak ada, oke. Kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok 4. Pertanyaan. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hukum Archimedes. Dan sekarang saya ingin mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Muhammad Rizky Ramadhani, dan yang kedua Rahmawati, dan yang ketiga Halimah, dan keempat Putri Kartini. Rumusan masalah akan dibacakan oleh Putri Kartini. Mengapa telur mengapung ketika dimasukkan ke air yang sudah dicampurkan garam? Karena massa telur lebih kecil daripada massa jenis air, terjadi karena pengaruh garam memperbesar massa jenis air. Hipotesa karena massa telur lebih kecil daripada massa jenis air, terjadi karena ada pengaruh garam memperbesar massa jenis air. Dan data pengamatan akan dibacakan oleh Rahmawati. Data dan pengamatan. Zat air sampai penuh. Nyaringi Rahmawati. Zat air, kondisi Oke. telur di dalam zat air. Di sini Air sampai bisa penuh, kan? tenggelam. Kunci. Air penuh, terapung, tambahkan 3 sendok garam. Air setengah, tambahkan 3 sendok garam. Tambahkan air sampai penuh, melayang. Analisis hasil pengamatan. Jelaskan mengapa telur bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Mengapung karena setiap telur memiliki volume dan massa yang Sama kalian tuh. berbeda setiap telurnya. Massa jenis telur lebih kecil daripada jenis air. Melayang, massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Tenggelam, massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. 2. Apakah fungsi garam dari percobaan yang kalian lakukan? Garam dapat meningkatkan densitas air, dan fungsi garam memperbesar massa jenis air hingga mengapung. Dan kesimpulan akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Ramadhani. Kesimpulan, penambahan garam memperbesar massa jenis air
massa jenis air yang awalnya lebih kecil dari massa jenis telur menjadi lebih besar dari massa jenis telur. Jadi prinsip Archimedes berlaku, sebuah benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mendapat gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Apakah ada yang bertanya? Ayo. Oke, siapa yang mau bertanya untuk kelompok 4? Iya, bebas siapa yang mau. Rapi atau kelompoknya Alma? Nah. Jelaskan bagaimana proses terjadinya telur mengapung. Karena setiap telur memiliki volume dan massa yang berbeda setiap butirnya. Massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Maka dari itu dia bisa mengapung. Jelas. Ada lagi kah? Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok 3, silahkan. Ayo. Bukan dengan Yang lain perhatikan, siapkan pertanyaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang eksperimen kami tentang hukum Archimedes. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dan rekan-rekan kelompok saya Nur Mutmainah, Syariah, dan Zahra Tunisa. Tujuan: menganalisis kondisi benda di dalam penida, mengapung, melayang, dan tenggelam. Rumusan masalah: mengapa telur mengapung ketika dimasukkan ke air yang sudah dicampurkan garam? Hipotesa: karena suatu benda akan mengapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis cairan tempatnya berada. Selanjutnya, data pengamatan akan dibacakan oleh Nur Mutmainah. Hasil pengamatan pada air yang sampai terisi penuh, kondisi telur di dalam zat cair itu akan tenggelam. Air penuh ditambah 3 sendok garam, kondisi telur di dalam zat cair akan terapung. Yang ketiga, air setengah ditambah 3 sendok garam ditambah air sampai penuh, kondisi telur di dalam zat cair akan melayang. Analisis hasil pengamatan. Jelaskan mengapa telur bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Karena setiap telur memiliki volume dan massa yang berbeda setiap butirnya, sehingga massa jenis telur akan berbeda-beda juga.
Yang kedua, apakah fungsi garam dari percobaan yang kalian lakukan? Jadi, pengaruh penambahan garam pada percobaan telur terapung, melayang, tenggelam adalah dengan penambahan garam menyebabkan massa jenis bertambah, sehingga mempengaruhi keadaan telur di dalam air. Hukum Archimedes berlaku pada gas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahratunisa. Kesimpulan, gelas ukur 1. Karena massa jenis air lebih besar dibanding massa jenis telur. Gelas ukur 2. Yang dimasukkan garam akan terapung di air tawar karena massa jenis air asin lebih tinggi. Gelas ukur 3. Yang dimasukkan 3 sendok garam dan diaduk perlahan-lahan, maka telur akan berada pada keadaan melayang. Kita memang bisa mengapung di air tawar, tapi karena massa jenis air asin lebih tinggi, kita akan lebih mudah lagi mengapung di air asin. Apa tadi soalnya? Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ajukan. Apakah hukum Archimedes berlaku pada zat gas? Bisa diberikan penjelasan? Ada ya. Tidak, karena hukum Archimedes hanya berlaku pada benda dan zat cair. Oke, terima kasih atas jawabannya. Adakah lagi? Apakah ada lagi? Adakah lagi? Tidak ada kah? Tidak ada kah? Jelas yang tadi. Banyak apa pertanyaannya? Udah kah? Tidak. Apa prinsip Archimedes? Apa tadi? Kam. Hukum Archimedes memang bisa mengapung di dalam air tawar, tapi karena massa jenis air asin lebih tinggi, akan lebih mudah lagi mengapung di air asin. Bisa diterima? Ya, benar. Ya benar. Oh gitu. Itu tuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang giliran kelompok yang terakhir. Siapa yang jadi moderator?
Oke, sama-sama perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Rafi, Aulia, Maimunah, dan Hirdayanti. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang hukum Archimedes pada benda telur. Pada telur itu, nah. Oke, rumusan masalah akan dibacakan kepada Hirdayanti. Rumusan masalah. Mengapa telur mengapung ketika dimasukkan ke air yang sudah dicampurkan garam? Hipotesa, menambahkan garam ke air akan meningkatkan massa jenis air. Kemudian data dan hasil pengamatan akan dibacakan oleh Aulia. Data dan pengamatan. Air sampai penuh. Kondisi telur di dalam zat cair terapung. Air penuh ditambah 3 sendok garam. Kondisi telur di dalam zat cair terapung. Air setengah ditambah 3 sendok garam ditambah air sampai penuh. Kondisi telur di dalam zat cair melayang. Analisis hasil pengamatan. 1. Jelaskan mengapa telur bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Karena setiap telur memiliki volume dan massa yang berbeda setiap butirnya, sehingga massa jenis telur akan berbeda-beda juga. 2. Apakah fungsi garam dari percobaan yang kalian lakukan? Penambahan garam akan mengubah massa jenis air menjadi semakin besar. Pada keadaan awal, telur tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Saat telur melayang, massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Kemudian kesimpulan akan dibacakan oleh Maimunah. Kesimpulan. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair memiliki gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang berpindah karena benda tersebut. Volume zat cair yang berpindah sama dengan volume benda yang tercelup. Penambahan garam juga akan mengubah massa jenis air menjadi semakin besar. Oke, ada yang mau bertanya tentang Angkat tangan. presentasi kami? Oke. Tunggu dulu. Mengapa pada gelas 3 telur melayang padahal ditambahkan garam dan air yang sama dengan gelas ukur nomor 2? Apa tadi? Mengapa pada gelas 3 telur melayang padahal ditambahkan garam dan air yang sama dengan gelas ukur nomor 2? Jawabannya karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Cukup? Cukup. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Apa prinsip Archimedes? Oke, jawabannya prinsip Archimedes berlaku. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mendapat gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Jelas? Jelas? Berikut mana?
Apa jawabannya? Bagaimana proses melayangnya sebuah telur? Yang beli lewat mana? Apa tadi soalnya? Tapi spesialis yang jawab kayaknya. Melayang. Melayang ada deh. Telur akan melayang dalam air apabila gaya ke atas yang bekerja pada beli atau apa? Dicoba, dijawab. Kan Bu Anpian sudah melakukan percobaan tadi. Ceritakan aja kenapa tadi jadi hasilnya dapat melayang. Mana? Ini benda telur. Jawab soalnya. Iya itu juga ya aku baca tadi. Nah. Oke, kelompok 1 ayo. Benda dikatakan melayang jika seluruh benda tercelup ke dalam zat cair. Sebuah benda akan melayang dalam zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda sama dengan berat benda. Cukup. Ya. Ada lagi? Jangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dan Serius. sekian. Muhammad Rafi'i. Ikini na bumano patulong tuh. Sekian hasil dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan sangat meriah untuk kelompok 1. Ya, sudah sangat keren tadi presentasi dari kelompok 2 yang tadi pertama, kemudian kelompok 4, 3, dan 1. Sudah sangat bagus. Cuman masih banyak lagi yang bercanda, apalagi Rapi ini. Nah, sekarang sama-sama coba yang membelakangi Ibu menghadap ke depan, sama-sama kita perhatikan. Nah, di sini tadi Bu Hanpian sudah melakukan percobaan peristiwa apa saja? Nih, peristiwa yang gelas pertama tadi tenggelam, gelas kedua terapung, gelas ketiga melayang. Oke. Nah, di mana? Nih, pada hukum Archimedes. Nah, jika Anda mandi di kolam renang, apa yang Anda rasakan? Atau mandi di sungai? Kalau kita kan di sini sungai. Pasti Anda akan merasakan berat terasa ringan dibandingkan di daratan. Iya apa tidak? Ya. Kalau misalkan menggendong temannya di air lebih mudah apa lebih sulit? Ya. Lebih mudah. Nah, lebih ringan kan? Temanmu dalam air lebih ringan apa lebih berat? Lebih ringan. Nah, pasti tadi karena kalian mendapat gaya angkat ke atas, gaya angkatnya. Nah, jadi pada prinsip Archimedes nih, sebuah benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mendapat gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Nah, kemudian tadi juga kalian sudah analisis kondisi benda. Tadi kalian juga sudah mengetahui kenapa benda bisa terapung. Karena massa jenis benda kurang dari massa jenis air. Kenapa benda bisa melayang? Jawabannya karena massa jenis benda
sama dengan massa jenis air. Yang ketiga, kenapa bisa tenggelam? Oke, good job. Semuanya bisa dipahami. Nah, kemudian apa saja sih penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang tadi, yang paling pertama tadi yang diterapkan pada kapal tongkang. Kemudian tuh lihat slide di depan, itu ada yang namanya hidrometer, digunakan untuk mengukur massa jenis fluida. Kemudian yang kedua, nah ini tadi ada kapal laut, kemudian ada kapal selam. Yang berikutnya, nah Kapadokia aja, masih ingat? Nah, ini balon udara. Ini juga merupakan penerapan dalam kehidupan. Iya. Oke, nah, sampai sini bisa dipahami? Sekarang coba kembali ke posisi awalnya lagi. Pisah dari kelompoknya. Telurnya disimpan lagi. Setelah selesai boleh dimakan. Kenapa? Telurnya yang mentah. Oke, boleh dibereskan dulu. Sudah semua? Sudah ya? Nah, tadi kalian sudah melakukan percobaan, kemudian juga sudah mempresentasikan, kemudian sudah tanya jawab dengan teman-temannya, sudah ketemu konsep baru lagi. Nah, sekarang kalau Ibu minta menyimpulkan dari hasil apa yang sudah dipelajari, bisa? Bisa? Bisa ya? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, boleh Muhammad Haris. Simpulkan Muhammad Haris, apa saja yang sudah tadi kita peroleh. Yang lain boleh dengarkan, pasang telinganya. Bagaimana Haris? Boleh berdiri Muhammad Haris? Supaya terlihat lebih jelas. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, kita dapat mempelajari tentang hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari seperti yang kita eksperimenkan tadi. Yang dapat dipelajari adalah massa jenis air, tentang gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau sepenuhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan benda tersebut. Oke, tadi konsepnya sudah ketemu, terapung, melayang, dan tenggelam. Bisa simpulkan mengenai itu, Haris? Kenapa terapung, kenapa melayang, kenapa tenggelam? Terapung misalkan itu terapung, tenggelam, terapung, melayang itu. Ini sama, iya itu lah itu. Yang pokoknya yang kurang misalkan sama lawan bendanya melayang. Oke, silahkan. Dari sama dengan massa jenis air mah sama dengan massa jenis air. Melayang. Ini benda kan terapung benda ini kurang dari massa. Ya, silahkan. Benda akan terapung apabila massa jenis benda lebih besar daripada air. Oke. Sedangkan benda akan tenggelam jika massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda. Oke. Satu lagi. Benda akan melayang jika massa jenis benda dan massa jenis air sama. Oke, good job. Boleh tepuk tangan buat Muhammad Haris. Nah, karena tadi kita sudah sama-sama menyimpulkan
Nah, sekarang yang berikutnya adalah, nah, ayo uji pemahaman kalian. Yang sekarang handphonenya dikeluarkan. Handphonenya keluarkan. Ekspresi itu kan. Oke, Ibu share ya di grup kelas kita. Linknya, yang nggak punya handphone nanti Ibu bagi lembarnya. Ekspresi gue. Nah, di sana kan ada ada 4 soal pilihan ganda. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Sudah belum? Ada 4 soal pilihan ganda. Yang nomor 3 dan 4, jawabannya, langkah pengerjaannya tuliskan di sini. Langkah pengerjaannya tuliskan di kertas yang Ibu bagi. Tapi bawa HP? Ekspresi rapi lihat dan Nih, yang nomor 3 dan 4 tuliskan di sini jawabannya. Langkah pengerjaannya. Sudah semua ya, silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Ada yang terkendala jaringan? Siapa? Oh, tidak ada. Sudah muncul? Terkendala jaringan. Selain Maimunah, siapa lagi? Bisa? Oke, ada lagi yang kendala jaringan? Aman ya? Oke, yang nomor 3 dan 4 itu proses langkahnya. Gak usah. Kalian tinggal klik aja jawabannya nanti, tapi proses pengerjaannya ditulis. Nomor 3 dan 4. Mana pulpenmu? Yang 3 dan 4 aja. Jawabannya tetap jawabnya dari sini. Misal jawabannya A. Tapi langkahnya apa? Nah, langkahnya di kertas yang Ibu bagi tadi, silahkan ditulis. Hiburan sekali ya Rapi ini. Ekspresinya luar biasa. Ekspresi kucing mana? Kalau sudah, kumpulkan ke depan yang kertas hitung-hitungannya. Tapi yang di Google formulirnya tinggal klik kirim aja. Oh, gini kan. Rapi nggak ada kemarin. Kayak tahu lo mungkin masuk. yang mana aja? Mana aja? Ini loh, coba deh. Coba.
Lelet kah? Ini jam sendiri akhirnya Lawan kan? ini 34 ya. Senang kami ya. Lawan kan? Mau coba ini verifikasi. Jadi aman aja. Oh, tenang. Yuk, ayo. Sebagian. Sudah? Lima menit lagi. Yang dibandingkan. Oke, sudah dikirim. Nah, yang kertas hitungan kumpulkan ke depan. Oke, good job. Dapat berapa, Alma? Wah, good job. Aku juga madah itu. Yang lain, ayo susul Alma. Iya. Iya. 4 apa aku maksudnya? Kali berapa? Kali 2. Emak 2.400 gitu lah. Empat per 5. Berarti 4 bagi 5. Dua ratus ya. 1.200 bagi kali 4 bagi 5. Saya masih 200. Tapi mana hitungan kamu? Aku 960 juga kan?
Aku 75 aja. 75 juga. Iya. Aku hitungannya nih jauh kirim. Tapi kan apa hitungannya? Coba hitung. Apa hitungannya? Ada hitungannya kini juga kai. 1.500. 2 menit lagi. Aku dapat 75. Iya, aku dapat 75. 960 juga. Itu salah. 4/5 itu sama dengan berapa yuk? 1/5 bagian itu. Aku melihat Berarti kali 1 bagi Kali 5. dikali 5 maka 4/5 1 banding 5 4/5 sama 1/5 Depan. Taruh di depan. Oke, ayo. Yang pakai handphone langsung klik kirim. kali 5 bagi 4 itu. Sudah ada 4 jawaban yang masuk di HP Ibu. Alma, Haris, Rizky, dan Taupan. Yang lain ayo. Depan. Ya, yang samping sini. Ya. Apa? Ekspresi rapi I. Kok hapus sih? Sudah ada 5, bertambah Sariah. Kita kirim mungkin ekspresi iki. Senyum Pep tadi. Iya, silahkan. Jangan lupa, Pak. Barang siapa yang menjalani hari Jumat dengan ikhlas, maka besoknya hari Sabtu. Sudah semua? Ayo. Oke, sudah masuk nih. Tambah lagi. Oke. Ayo klik kirim. Sudah dikirim? Oke. Sudah? Rambutku lagi dinet. Kenapa Halimah? Ya, tersimpan. Sudah, kumpul. Oke, Ibu hitung dari hitungan 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo kumpul ke depan semuanya. Kertas coret-coretnya. Iya, taruh sini. Oke, terima kasih. Nah, ayo siapa lagi? Ayo segera.
Iya. Oke, sudah masuk semua nih. Nah, sekarang perhatikan lagi slide terakhir. Nah, seperti biasa, iya, seperti biasa kita melakukan refleksi. Ibu kirim lagi di grup kelas kita. Oke, sudah Ibu kirim, silahkan pilih sesuai menurut kalian. Yang enggak bawa HP, kayak kemarin lingkari, nggak usah dikasih nama, dikumpul langsung ditutup. Kumpul langsung tutup aja. Ditutup aja. Sudah? Sudah? Oke. Rapi'i. Tutup aja. Ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kerjasamanya dari kegiatan kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, nanti silahkan kalian pelajari materi tentang viskositas tegangan permukaan. Jadi boleh kalian pelajari dari buku maupun internet. Paham ya? Oke, nah karena di awal tadi pembelajaran kita diawali dengan berdoa, maka di akhir kita juga sebaiknya berdoa. Coba tadi diawali oleh Rapi'i, akhiri lagi Rapi'i. Silahkan Muhammad Rapi'i. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, terima kasih Rapi'i sudah memimpin doa dengan baik. Terima kasih banyak. Sampai sini, ketemu lagi pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.